Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Waroso, saya dari IF 4509 dan ini adalah NIM saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana manusia dari alam ke alam lainnya. Alam sebagai ciptaan Allah. Alam merupakan sesuatu yang ada dan dianggap oleh manusia. Allah menciptakan alam untuk kita. Sebagai manusia, kita wajib tahu bahwa Allah Maha Pencipta serta kepemilikan alam semesta ini terdapat padanya. Alam dibedakan menjadi dua, yakni alam gaib serta alam syahadah. Arti manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebaik-baiknya. Selain itu, manusia diberkati dengan ilmu, akal, dan kehendak, sehingga ia memiliki kualitas sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, semua ciptaan Allah di langit dan di bumi diperuntukkan untuk manusia. Proses penciptaan manusia. Di dalam beberapa ayat ada beberapa proses penciptaan manusia yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan kemudian diproses sehingga menjadi sperma. Air mani. Nutfah atau air mani diartikan sebagai aliran sperma yang dikeluarkan dari alat kelamin laki-laki yang sudah balik. Gumpalan darah. Alakah atau gumpalan darah berarti suatu seperti membeku, menggantung atau melekat, sehingga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Segumpal daging. Ketika sperma pria bertemu dengan sel telur wanita, esensi janin terbentuk. Sel tunggal ini yang disebut zigot dan akan tumbuh menjadi segumpal daging. Ijam atau tulang. Selama tahap ini, embrio akan berkembang dari bentuk sebelumnya yang hanya sepotong daging yang dibungkus kerangka atau penutupan tulang. Pembukaan fase ini dengan kisah artinya membungkus dan lahem atau daging seperti pakaian yang membungkus tulang. Mewujudkan makhluk lain. Langkah diberikannya roh kepada manusia untuk membedakan mereka dari makhluk lain. Potensi dan sifat dasar manusia. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. 1. Potensi fisik. 2. Potensi mental intelektual. 3. Potensi sosial emosional. 4. Potensi mental spiritual. 5. Potensi ketangguhan. Kemudian beberapa karakter buruk manusia yang disebutkan dalam Al-Quran adalah 1. Mengeluh serta kikir halwa. 2. Lemah do'if, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu. 3. Sibuk atau kabat, manusia selalu disibukkan dengan serba-serbi dunia. 4. Tidak adil atau zolim, yang berarti tidak menegakkan kebenaran kepada siapapun. Tugas, fungsi, dan peran manusia. Manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya harus mempercayakan atau mewajibkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya untuk dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Amanah seorang hamba kepada Tuhannya berupa menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman atau beramal saleh, bekerjasama dalam menegakkan kebenaran, dan bekerjasama dalam menegakkan kesabaran. Nama-nama manusia menurut Al-Quran. Pertama, Basyar. Singkatnya, Basyar adalah manusia dalam fisiologi. Manusia bisa makan, minum, tidur, sakit, dan mati. Kedua, Insan atau Anas. Insan adalah ia yang terus bergerak menuju kesempurnaan. Sifat menuju inilah yang membedakan manusia dengan makhluk alam lainnya. Ketiga, Bani Adam merujuk pada asal-usulnya sebagai keturunan Nabi Adam dalam konteks dari mana manusia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Manusia dari alam ke alam. 1. Alam roh. Alam di mana umat manusia berwujud roh tanpa raga. Pada waktu itu, roh umat manusia membuat kesepakatan untuk mengakui Allah sebagai yang disembah. Alam kandungan. Ketika manusia masih dalam kandungan ibunya, dan pada saat itulah dimulailah proses peristiwa penciptaan manusia. Sehingga dari alam ini Tuhan menciptakan sperma untuk disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Alam dunia. Setelah lahir, seseorang mulai menjalani proses pertumbuhan dari bayi hingga dewasa dan dari muda hingga tua. Tujuannya untuk mengejar kebaikan dan pahala. Alam kubur. Setelah manusia meninggal, ia akan pindah ke alam barzah atau alam kubur,
di mana setiap manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir. Alam akhirat, perjalanan terakhir yang dilakukan oleh manusia adalah kehidupan akhirat. Akhirat adalah tempat tinggal yang paling abadi, terdiri dari surga dan neraka. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.